Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas masih lanjutan dari iOS 14 ya. Walaupun ini masih versi beta, kali ini kita akan masih kelanjutannya ya teman-teman. Apa yang baru dari iOS 14 versi beta 1 ini dan tips dan trik iOS 14 kita jadikan satu video, bukan dalam kita jadikan satu video ya. Gak usah kita berlama-lama, kita masuk yang pertama. Itu kemarin saya sudah bahas untuk widget ya, dia berubah untuk iOS 14. Gimana cara ngeditnya atau cara menambah widgetnya, itu kalian tekan di layar, kemudian tekan hold ya di layar, kemudian Anda tinggal scroll ke bawah, kemudian tinggal edit. Kalian tinggal menambahkan ke atas ya, tinggal ini tekan tambah, misalnya ini yang di atas kalian mau tambah, otomatis dia sudah menambah. Otomatis kita selesai, otomatis dia sudah menambah ya teman-teman. Atau yang kedua, kalian bisa mengambil dari galeri atau tampilan lain dari widget tadi, yaitu kita tambah di atas, kalian tekan ya, kalian bisa ambil dari, terserah Anda mau ambil yang mana ya teman-teman. Kalian bisa, atau foto ya, oke, tambah add aja ke widget, otomatis dia sudah menambah ya. Otomatis kalian tekan tombol home untuk selesai. Kemudian yang selanjutnya yang baru itu, kalau kita masuk ke pesan, kita masuk misalnya di sini, kita masuk ini, kita misalnya tulis pesan ya teman-teman. Kalian mau emoji ya, cari emoji itu sekarang kita ada cari emoji ya teman-teman. Kalau Anda bisa lihat ini emoji, kita bisa ketik dulu kan di iOS 13 enggak ada. Kalian misalnya cry, kalian mau ya, kalian tinggal cari ya, smile atau ya pesan ya, kalian tinggal pilih emojinya, tinggal bisa ada pilihan carinya untuk emoji. Kemudian yang selanjutnya iya, video dulu kan iOS 13 sempat hilang ya, kalau kita browsing biasa hilang untuk video. Kalau kita misalnya membuat video, misalnya kita di Google Chrome aja ya, kita jalankan video, misalnya kita cari video agak lambat ya, ini aja ya. Ini ada pilihan di atas untuk kita bisa minimize videonya sambil membuka aplikasi lain ya. Kita bisa geser ke sini ya. Ya, kita bisa, kita langsung hilangkan. Kemudian selanjutnya foto album ya. Kalau kita masuk di galeri teman-teman, mana galeri, ini terlihat ya. Kita masuk di galeri ya. Ya, kita masuk di album. Misalnya kita ini mau lihat ya yang jepretan layar saja, kalian bisa ada pilihan memperkecil ya. Kalian bisa lihat yang baru lagi tipsnya. Kalian bisa masuk aspek, kalian bisa pilih perkecil ini, perkecil ini misalnya ya, persegi misalnya, kalian bisa pilih lah, banyak pilihan ya untuk kalian untuk pilih. Untuk ini yang pilihan layar untuk foto ya. Kemudian kita masuk di alarm ya, berubah juga tampilan editnya. Kalau misalnya kita edit ini ya, ini sudah kita bisa ketik aja ya. Dulu kan kalau iOS 13 itu misalnya jam 7, pukul 7.00 ya, kalian bisa. Dulu kan kalau iOS 13 tinggal digeser-geser saja waktunya, ini berubah tinggal diketik kayak Android. Kemudian
Selanjutnya tambah album foto ya, kita masuk di galeri kembali. Ternyata di album itu kita bisa menambah ya. Kalau Anda bisa lihat di album, kalian bisa tinggal tambah, kalian tinggal pilih folder baru atau album bersama baru, kalian tinggal add aja. Kemudian selanjutnya Safari ya teman-teman, itu berubah juga ya. Misalnya ini Safari, kalau tabnya itu kali yang tekan lama itu sudah ada langsung muncul tab pribadi baru. Biasanya kan kalau istiqlal sih terpisah ya untuk tab baru, kemudian tutup tab ini biasanya terpisah untuk tutup tab semuanya, sama tutup tab ini ya biasa terpisah. Kemudian juga itu kalau tekan ini kalau Safari kita masuk di ya, kalau Anda tekan tambah ini otomatis semua history yang Anda cari di Safari Anda akan kelihatan, tinggal memilih saja yang mana mau masuk ke mana. Ada ya, lebih simple sih sebenarnya, cuma kalau kemarin hanya tinggal di tab aja, kemudian tekan tab ini, kemudian bisa masuk ke sini. Tinggal dipersimpel saja. Kalau memang banyak, tinggal Anda pilih sesuai judul mana yang Anda ingin buka kembali untuk browsing Anda. Kemudian kontak ya, kalau kontak sudah desain baru. Kalau misalnya Anda lihat ini di atasnya itu ada desain baru ya teman-teman. Ini di atas sudah berubah, lebih bagus lah dilihat untuk ini tampilan barunya. Dulu kan hanya seperti animasi simple sih, tidak kotak-kotak gini. Sekarang lebih kotak, lebih rapi. Kemudian iya, kita masuk di pengaturan ya. Pengaturan berubah juga pengaturan. Kemudian masuk di bunyi haptik. Kemudian ada ini kurangi bunyi keras ya. Ini berfungsi untuk menganalisis audio handphone Anda dan mengurangi bunyi yang lebih level desibel yang diatur. Kalian bisa nonaktifkan, kalian bisa sekeras apa ya yang ingin Anda, sekeras sepeda motor ada, sekeras lalu lintas padat kota, sekeras restoran ya. Kalian bisa aktifkan, kalian bisa ngetes bagaimana hasilnya. Kemudian ya, pusat kontrol juga kemarin saya sudah bahas di pusat kontrol. Ya, yang ini ada tambahan, ternyata ada tambahan juga mode tidur ya. Kalian bisa tambahkan ke atas mode tidur. Kalau sini ya, ini belum berfungsi, saya belum aktifkan mode tidur saya. Kalian bisa jalan pintas ke pusat kontrol mode tidur ya. Sama halnya kalau Anda aktifkan di alarm, ini mode ini ya, ada mode tidurnya ya. Sudah hilang ya di mode ya, sudah hilang di alarm ya. Untuk mode tidurnya dipisahkan masuk ke pusat kontrol ya, sudah tidak ada di mode tidur. Kalau misalnya Anda lihat di iOS 13 sih teman-teman, kalau mode tidur itu masih ada ya. Ini alarm ya, alarm ini waktu tidur masih ada di menu alarm di jamnya. Kalau sekarang di iOS 14 sudah terpisah ya teman-teman. Kemudian iya, ada menu baru juga itu di pengaturan ya teman-teman. Kalau Anda masuk di umum, kemudian masuk gambar dalam gambar ya. Kalau aktif ini saat menyala, pemutaran video akan dilanjutkan di lapisan atas bahkan saat Anda menekan tombol utama. Sama tadi ketika saya memutar video, otomatis dia naik ke atas ya teman-teman. Kemudian selanjutnya layar utama, di menu layar utama sudah ada di pengaturan layar utama ya. Ini layar utama, kalian bisa pilih tambah ke layar utama ketika Anda mendownload aplikasi di App Store. Kalian bisa tambah ke layar utama atau hanya di App Library only. Ini notification, kalau Anda mau munculkan notifikasi di App Library, terserah Anda
Misalnya saya kemarin ini di app library saya download itu kemarin game yang ini hanya muncul di app library ya, cuma tidak muncul di layar utama. Saya tidak munculkan ya, karena tadi saya settingannya begitu di layar utama, hanya muncul di app library atau muncul ya perpustakaan aplikasi. Kemudian yang selanjutnya ya teman-teman, privasi ada juga ya. Privasi itu menu baru juga, itu ada namanya tracking ya. Ini kalian bisa izinkan aplikasi minta isi melacak, kalian bisa aktifkan juga. Pengenal Anda gunakan untuk menggabung aktivitas seluruh app. Ya, kalau tidak penting tak usahlah kalian aktifkan hanya model tracking ini. Kemudian ya, merupakan kemarin saya demo untuk panggilan ya, ada yang berbentuk spanduk sama biasanya kan kalau iOS 13 kalau ada memanggil dia penuh ke layar utama nomor yang disertakan. Kemudian kalian bisa milih spanduk. Kemarin saya demokan di apa yang baru di iOS 14 itu model spanduk, tapi kalian bisa mengaturnya ya teman-teman. Kalian masuk di telepon, kemudian ini panggilan masuk, kalian bisa pilih spanduk atau layar penuh. Kalau layar penuh kembali ke iOS 14. Kalau layar spanduk kayak pemberitahuan notifikasi, kayak spanduk keluar dari atas hanya muncul. Kalau lebih jelasnya lah kalian bisa lihat di apa yang baru yang 2 hari yang lalu saya upload di video saya. Kemudian selanjutnya itu teman-teman adalah ini ya, pengaturan yang masih ini yang klik aplikasi ya. Ini otomatis saya belum coba sih, saya cari-cari referensi juga belum tahu ini apa fungsinya ya. Tapi dari Apple kemarin liputannya yaitu bahwa kalian bisa mencoba aplikasi versi demonya dulu sebelum Anda mendownload versi full versionnya ya. Atau yang kalau coba dulu selama 30 hari dia after use, kalau memang enggak dia akan 30 hari akan terhapus sendiri ya. Mungkin yang berpengaruh mungkin yang aplikasi yang berbayar ya, kan biasa ada demo, kalian bisa coba 3 hari, nanti kalau memang Anda suka silahkan Anda download full versionnya atau mungkin berbayar ya. Itu masih banyak sih yang baru, cuma iPhone 7 tidak support semua. Kalau mungkin iPhone seri X, iPhone 11 itu kayak di Siri itu sudah muncul gambar Siri yang bundar-bundar ya. Kalian bisa nonton di channel lain, bundar-bundar kayak 3 dimensi gitu. Kemudian lebih bagus lah tampilannya Sirinya. Kemudian kalau Anda tekan untuk mencari Hi Siri, kalian muncul bundar-bundar Hi Siri. Ini agak besar sih, tidak sama dengan iOS 13. Cuma ini tidak mendukung ya teman-teman di iPhone 7. Kemudian juga ada di peta, ada sekarang mode bisa Anda, kalau Anda hobi sepedaan, kalian bisa gunakan juga untuk mode sepedaan. Cuma saya belum dapat juga di iPhone 7, mungkin di iPhone 11 atau iPhone X ke atas mungkin ada ya, sudah support dengan model sepeda. Kemudian yang terakhir ya teman-teman ya, kemarin saya lupa sertakan untuk di cara download iOS 14 installnya, cuma saya lupa sertakan cara hapusnya teman-teman. Kalau memang Anda tidak cocok dengan iOS 14, kalian bisa sertakan hapus. Caranya kalian masuk di pengaturan, kemudian masuk di umum ya teman-teman, umum. Kemudian turun ke bawah, ini ada profil ya, kalian tinggal ini iOS 14 versi beta, kalian bisa klik, kalian bisa hapus profil. Otomatis iOS 14 Anda sudah hilang ya. Otomatis kalau sudah tekan hapus profil, otomatis iOS 14 versi beta ini sudah hilang, akan kembali ke iOS 13 versi terakhir. Ya, cukup sekian untuk video kali ini ya teman-teman. Jika bermanfaat, silakan Anda like, share dan ke teman Anda atau ke media sosial Anda. Jika Anda
belum subscribe, silahkan Anda subscribe ke channel Anda. Jika memang masih ada tambahan baru dari iOS 14, silahkan komen di kolom komentar supaya teman-teman yang lain dapat menganalisanya atau melihatnya ya teman-teman, atau mencobanya di iPhone-nya. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.